Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati kepada Dr. Andes A.A. Saraswati MPD dan Dahlia Rineva SSMPD selaku dosen pengampu public speaking, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak video ini. Nah, hari ini kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai kemampuan untuk menjadi pembicara atau public speaking, di mana kelompok kami ini beranggotakan selain saya ada Syifa Duwina Rahmah. Untuk Syifa boleh next. Anggota 9 itu terdiri dari saya sendiri, Salman Anaya, dan MPM 20506014, dan saya juga menjadi moderator kali ini, dan ada rekan saya yaitu ada Syifa Dwina Rahma, dan MPM 20506086. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, mari saja kita mulai materi. Yang pertama, boleh Syifa? Nah, apa itu public speaking? Istilah public speaking ini terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum atau rakyat, sedangkan speaking artinya berbicara. Nah, menurut Kamus Merriam-Webster, mengartikan public speaking sebagai the act or skill of speaking to a actually large group of people. Public speaking adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Public speaking adalah keterampilan yang dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens. Antara lain, untuk menyampaikan informasi, motivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, mencapai saling mengerti dan kesepakatan, meraih promosi jabatan, mengarahkan kerja pada staf, meningkatkan penjualan produk dan keuntungan bisnis, dan membandingkan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Jadi public speaking itu tidak hanya memahami materinya saja, tetapi dapat kita latih dan kita dapat praktekkan sesuai kerja lapangan, seperti itu. Boleh selanjutnya, Syifa? Nah, oke, untuk materi kedua akan dibahas oleh Syifa Dwina. Kepada Syifa Dwina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Dwina dengan nomor NPM 20506086. Di sini saya akan menjelaskan tujuan public speaking. Tujuan public speaking tidak terlepas dari tujuan komunikasi, yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai, sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Nah, sehubungan dengan ini, seorang public speaker pun dituntut untuk mampu memilih metode yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Baik, selanjutnya. Metode dalam public speaking yang pertama ada improv to speech, artinya seseorang untuk menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan. Dengan kata lain, seorang public speaking bekerja secara mendadak. Lalu yang kedua ada manuscript speech, artinya seseorang dapat melihat naskah dalam menyampaikan gagasannya. Lalu yang ketiga ada extemporaneous speech, artinya seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Dalam hal ini, pembicara bebas berimprovisasi. Lalu yang keempat ada memonitor atau memorizing, artinya public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Selanjutnya ada 10 kemampuan yang harus dimiliki seorang pembicara atau public speaker menurut Ajat Wiratma 2012. Yang pertama ada kemampuan membangun rasa percaya diri, yang kedua kemampuan menyusun materi pembicaraan, yang ketiga kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional, yang keempat ada kemampuan membuka sesi yang menarik perhatian, yang kelima ada kemampuan membina dan menjaga hubungan baik dengan yang diajak bicara dan yang menyimak pembicaraan. Lalu yang keenam ada kemampuan menyusun presentasi yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, kemampuan menyusun percakapan dengan baik
Yang kedelapan, kemampuan menggunakan media komunikasi secara optimal. Lalu yang kesembilan, kemampuan membangun atmosfer yang kreatif sepanjang sesi perbincangan. Lalu yang ke-10 ada kemampuan menutup presentasi dengan baik. Nah, 10 kemampuan ini adalah 10 kemampuan yang harus dimiliki seorang pembicara atau public speaker. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Dwina. Selanjutnya akan dijelaskan lagi kepada saya. Yang selanjutnya itu ada faktor percaya diri public speaking. Nah, menurut Dale Carnegie berpendapat bahwa cara tercepat dan terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan melakukan apa yang kita takutkan. Nah, banyak kan public speaking ini banyak yang ingin mencoba, tetapi mereka ini pada takut, pada kurang percaya dirinya. Nah, mungkin ini kita dapat mencobanya melalui pendekatan-pendekatan ini. Nah, selain itu juga membutuhkan rasa percaya diri dan meminimalkan rasa takut dan gugup dengan melakukan beberapa pendekatan. Kita simak. Yang pertama ada pendekatan nasional, artinya berpikir untuk tidak menjadi seorang penakut dan dan menguatkan motivasi komunikasinya saat berbicara. Lalu yang kedua, pendekatan fisik, yakni melakukan relaksasi dan mendatangkan rasa sakit sementara yang dimaksudkan untuk mengalihkan rasa sakit itu sendiri. Lalu ada pendekatan mental, yang dimana dilakukan dengan memvisualisasikan audiens dan berbicara pada diri sendiri untuk meyakinkan diri sebelum tampil. Lalu ada tindakan praktis, di mana tindakan ini membuat persiapan yang optimal dan bertindak seolah-olah berani dan saat berbicara. Jadi pendekatan-pendekatan ini kita dapat coba jika kita mau melakukan berbicara depan banyak orang. Oke, next Siva. Nah, strategi yang baik sebelum berbicara di depan publik. Yang pertama, pengenalan audiens. Yang kedua, pengorganisasian materi. Yang ketiga, pengenalan tempat. Yang keempat, yaitu penampilan fisik. Mohon sebentar, terkendala jaringan sebentar ya. Dilanjutkan, dalam pengenalan analisis ini, audiens dapat membekali kita dalam pemilihan bahan, menyusun dan menyajikan dengan strategi yang tepat. Nah, hal ini dikarenakan pengetahuan kita tentang public speaking ini menjadi konkret. Lalu yang kedua ada pengorganisasian materi. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka akan semakin baik, persiapannya akan lebih semakin matang jika materinya sudah dipersiapkan dulu. Lalu ada pengenalan tempat, di mana seorang pembicara juga mengenali tempat lebih dahulu agar pembicara dapat memposisikan di mana posisi yang ternyamannya. Lalu ada penampilan fisik. Penampilan fisik juga memberikan kesan pertama kepada audiens bahwa kita tuh percaya diri, seperti itu. Maka lanjut, Baik. lanjutkan oleh Syifa Doina. Ya, baik, terima kasih Salma. Materi hari ini yaitu teknik-teknik public speaking. Nah, teknik public speaking ini ada dua, ada teknik ice breaking dan teknik vokal. Yang pertama, teknik ice breaking. Yang pertama ada pembukaan yang menarik. Nah, pembukaan adalah impresi pertama, artinya hal itu dapat mempengaruhi pandangan audiens terhadap public speaker gitu selama presentasi. Nah, lalu gunakan jokes, bisa dengan teknik ice breaking ini kita menggunakan joke. Nah, humor kemungkinan mengandung resiko. Hal ini dikarenakan oleh sifatnya yang universal. Sedangkan
Selera tiap individu sangat personal dan individual. Nah, jadi meskipun mengandung risiko humor yang baik, dapat menjadi awal yang efektif untuk mencari perhatian para pendengar. Lalu yang kedua ada teknik vokal. Yang pertama yaitu pernapasan. Posisi yang baik untuk mengontrol pernapasan adalah berdiri tegak agar memberi ruang yang baik kepada paru-paru. Lalu yang kedua ada volume. Keberhasilan dalam berbicara tidak selalu ditentukan oleh kerasnya suara. Volume suara ketika berbicara di depan publik hanya sedikit lebih keras dari volume berbicara sehari-hari gitu. Lalu ada ekspresi vokal. Ekspresi adalah faktor penting ya dalam pengolahan suara. Nah, suara yang baik akan lebih berarti jika disertai dengan ekspresi yang tepat gitu. Nah, ekspresi itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada pitch, faktor tinggi rendahnya suara, ada pace, faktor kecepatan berbicara, dan ada phrasing, faktor kecakapan memenggal kalimat. Nah, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari semua materi yang sudah disampaikan, dapat kita simpulkan, yaitu, sebentar, kepentingan akan kemampuan berbicara di depan public speaking sangatlah mutlak. Kemampuan ini mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seorang public speaker dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Nah, semua ini perkataan, penampilan, dan perilaku dapat menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, unsur motivasi komunikasi harus melekat dalam diri seorang public speaker guna menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dengan kemampuannya. Ketenangan seorang public speaker ditentukan oleh kesempurnaan persiapannya. Nah, untuk itu, persiapan itu paling penting dalam public speaker. Kemudian, setiap proses pelaksanaannya dilakukan dengan sistematis, maka seorang public speaker akan mendapatkan kesuksesan apabila ia telah berhasil menjalankan strateginya dalam menerapkan teknik-teknik berkomunikasi efektif. Strategi dan teknik tersebut dilaksanakan sebelum berbicara, saat berbicara, setelah berbicara, dan selama proses pengulangan kegiatan di kesempatan berikutnya. Next, Rifa. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ingin menyimak video kami, dan terima kasih juga kepada Miss Dahlia dan Bunda As telah memberikan kesempatan. Untuk itu, kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Dan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau menambahkan, boleh aktif dalam komentar di Adlink. Saya, Salman Anaya, sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berbicara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.